Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhal hadirun, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh Masjid Raya Al-Akbar yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah bersama-sama kita tak henti-hentinya bersyukur, memuliakan atas kirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan subuh hari ini kita sudah memasuki hari ke-6 di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan-amalan yang telah kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini dan mengampuni segala dosa-dosa yang telah kita laksanakan, baik itu yang disengaja maupun yang tanpa kita sengaja. Salawat beriring salawat senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal hadirun, para hadirin sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang telah kami sampaikan tadi, tidak terasa kita sudah memasuki hari ke-6 di bulan suci Ramadan ini. Di bulan suci Ramadan ini senantiasa kita diberikan banyak sekali keistimewaan selain di bulan-bulan di luar bulan suci Ramadan, yang mana telah kita ketahui bersama dan kita maklum bersama bahwasanya di luar bulan suci Ramadan tentunya tidak sama dengan ketika kita memasuki bulan suci Ramadan. Ketika kita di luar bulan suci Ramadan, mungkin ada amalan-amalan ibadah-ibadah yang kita bisa laksanakan, tapi momentumnya beda ketika kita memasuki bulan suci Ramadan. Mungkin kita selalu bersama-sama berjamaah salat isya, salat subuh, salat maghrib dan seterusnya di luar bulan suci Ramadan. Tapi momentumnya beda ketika kita masuk di bulan suci Ramadan. Banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita laksanakan bersama-sama berjamaah dan tidak bisa atau sulit kita dapatkan kalau kita berada di luar bulan suci Ramadan. Apa yang melatar belakangi seperti itu? Karena ini adalah merupakan keistimewaan atau salah satu keistimewaan bulan suci Ramadan, yang mana salah satu yang menjadi momentum kita berlomba-lomba beribadah di bulan suci Ramadan yaitu adalah satu, yaitu pahala yang berlipat ganda yang tak terhitung amalannya ketika kita melaksanakannya di bulan suci Ramadan. Baik, di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali amalan-amalan yang berlipat-lipat untuk kita ketika kita laksanakan. Akan tetapi kita harus menyadari satu hal, apakah amalan yang kita laksanakan ini sudah diterima dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala, ataukah hanyalah menjadi amalan yang ibaratnya macam air yang mengalir, tidak ada tersisa sedikit pun untuk kita jadikan sebagai ladang amal persiapan kita nanti di akhirat kelak. Oleh karena itu kita harus mengetahui bagaimana cara amalan-amalan yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kuncinya yaitu kita harus ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam momentum kesempatan subuh hari ini kami mengajak seluruh jamaah, marilah kita bersama-sama menjadikan bulan suci Ramadan ini sebagai momentum transformasi keikhlasan kita mencapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkannya atas orang-orang sebelummu, la'allakum tattaqum, agar kalian bertakwa kepadaku. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita ketika kita menjalankan segala amal sesuatu, maka kita harus melatar belakangi atau membarenginya dengan keikhlasan yang harus ada ditanamkan di dalam hati kita. Kenapa? Ketika kita ikhlas beribadah, maka segala sesuatu ibadah apapun yang kita laksanakan akan terasa ringan daripada kita istilahnya asal-asal beribadah saja. Contoh misalnya ketika kita sholat taraweh. Kalau kita sholat taraweh dengan ikhlas, berapapun yang kita laksanakan, jumlah rakaatnya berapapun dan apapun tantangannya, maka insya Allah ketika kita ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala di sisi kita sebagai manusia. Jadi insya Allah bukan berapa jumlah rakaatnya, bukan berapa persoalan daripada jumlah ibadah yang kita laksanakan berapa banyaknya, tapi berapa jumlah keikhlasan yang kita laksanakan, maka itulah yang akan menjadi patokan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin melatar belakangi daripada puasa ini, kita biasanya kalau jam-jam 3, jam setengah 4 selain kita bangun sholat tahajud ya. Apalagi kalau kita jarang sholat tahajud, itu kita berat sekali untuk bangun untuk jam-jam 3 setengah 4. Akan tetapi kalau kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, bangun, terutama mungkin ibu-ibu di belakang, bangun untuk masak, untuk sahur, menyiapkan makanan untuk keluarga di rumah, maka insya Allah pahalanya berlipat-lipat ganda daripada kita tidak ikhlas kemudian kita paksakan untuk bangun. Jadi itu persoalan memaksakan dengan keikhlasan itu beda-beda tipis saja. Jadi kalau kita terpaksa untuk bangun, itu mungkin makan sahurnya dapat, tapi amalnya untuk kita dapatkan itu sulit untuk kita dapatkan karena kita tidak bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak ikhlas untuk bangun masak untuk keluarga kita. Jadi sama dengan ketika ada celengan yang yang lewat di depan kita. Ketika misalnya kita istilahnya tidak ada keikhlasan di dalam hati kita untuk menurunkan uang di situ, maka kalau misalnya kita salah kasih masuk, maka disitulah kita akan menyayangkan uang kita. Misalnya ada uang 2.000 dengan uang 100.000, ketika kita salah kasih masuk uang 100.000 kasih masuk di celengan, maka itu akan menjadi kepikiran terus sampai sepanjang hari, bilang ya Allah kenapa yang 100.000 masuk, kenapa yang bukan yang 2.000. Sudah terlanjur masuk di dalam celengan baru kita sadar bahwasanya yang masuk ternyata 100.000. Maka intinya di situ adalah kita harus ikhlas di dalam beribadah dan bermuamalah di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun kegiatan-kegiatan kita kalau kita barengi dengan keikhlasan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala yang sangat berlipat-lipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita maksud dengan transformasi keikhlasan di dalam bulan suci Ramadan. Akhirul qalam, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.